Diketahui 3 pangkat A sama dengan 27 pangkat B jika A sama dengan 5x kurang 1 dan B sama dengan x tambah 3, maka nilai x adalah titik-titik. Baik, untuk menjawab soal ini kita pakai teori. Yang pertama, jika A pangkat M dipangkatkan dengan N itu sama dengan A pangkat M dikali N. Yang kedua, jika A pangkat P sama dengan A pangkat Q, maka P sama dengan Q. Oke. Baik, kita mulai dari persamaan ini. 3 pangkat A sama dengan 27, itu adalah 3 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan B, maka 3 pangkat A sama dengan, nah ini pakailah teori pertama, dikalikan ya, jadi 3 pangkat 3B. Lalu pakai teori yang kedua, maka A sama dengan 3B ya, karena ini sudah sama. Selanjutnya kita substitusi ya. Ini A-nya adalah 5x kurang 1. 5x kurang 1 sama dengan 3B. B-nya x tambah 3. X tambah 3. Ini tetap 5x kurang 1 sama dengan, ini kita kalikan menjadi 3x ditambah 9. Nah ini pindah ruas kemari, berarti 5x kurang 3x yaitu 2x sama dengan, nah negatif satunya pindah ruas kemari jadi tambah ya, 9 tambah 1 jadi 10. Lalu diperolehlah x sama dengan 10 bagi 2 yaitu 5. Opsinya adalah B. Mudah kan? Bentuk sederhana dari 8 pangkat 1/3 ditambah 9 pangkat 1/2 dikurang 256 pangkat 1/4 adalah titik-titik. Baik, untuk soal ini kita pakai teori A pangkat M dipangkatkan dengan N, hasilnya A pangkat M dikali N. Baik, kita jawab ya. Ini 8 pangkat 1/3. 8 itu 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 1/3 ditambah 9 itu adalah 3 pangkat 2 lalu dipangkatkan dengan 1/2 dikurang 256 itu adalah 4 pangkat 4. Pangkatkan dengan 1/4. Selanjutnya kita pakailah teorinya ini, yaitu pangkatnya dikalikan. Ini dikalikan. Ini dikalikan. Pangkatnya ya, berarti menjadi 2 tambah 3 kurang 4. Diperoleh hasilnya 1. Opsinya adalah A. Mudah kan? Bentuk sederhana dari 2 akar 3 dikurang 2 dikali dengan akar 3 ditambah 2 adalah titik-titik. Baik, soalnya 2 akar 3 kurang 2 dikali akar 3 ditambah 2 itu sama dengan, oke, prosesnya ini kita kalikan, hasilnya adalah 6. Lalu ini kita kalikan, hasilnya adalah 4 akar 3 ya. Langkah berikutnya ini kita kalikan, negatif 2 kali akar 3 negatif 2 akar 3. Lalu terakhir ini kita kalikan, negatif 2 kali 2 itu negatif 4. Lalu kita jumlahkan yang sejenis sukunya, 6 negatif 4 berarti jadi 2. 4 akar 3 kurang 2 akar 3 yaitu
positif 2/3. Opsinya adalah B. Mudah kan? Hasil dari 3/50 ditambah 2/32 kurang 3/72 adalah titik-titik. Baik, ini kita ubah menjadi 3/25 kali 2 ditambah 2 akar, nah 32 itu 16 kali 2 dikurang ini 3/72 itu 36 dikali 2. Baik, hasilnya 3 kali akar 25 itu 5, akar 2 tetap akar 2 ditambah 2 dikali akar 16 4 dikali akar 2 tetap akar 2 dikurang 3 kali akar 36 itu 6 dikali akar 2 tetap akar 2 sama dengan ini 15 akar 2 ini dikalikan tambah 8 akar 2 ini dikalikan kurang 18 akar 2. Oke, ini sudah sama akar 2 semua, berarti 15 tambah 8 itu 23 dikurang 18 yaitu 5 akar 2. Maka opsinya adalah C. Mudah kan? Bentuk sederhana dari 5/4 kurang akar 6 adalah titik-titik. Nah, ini adalah merasionalkan penyebut ya. Jadi ini sama dengan 5/4 dikurang akar 6 dikali sekawannya penyebut ini, yaitu 4 kurang akar 6 sekawannya 4, kurangnya jadi tambah ya, tambah akar 6. Lalu per di bawahnya sama ya dengan ini, yaitu 4 tambah akar 6. Hasilnya adalah ini kita kalikan ya. Ini kita kalikan kemari 5 kali 4 tambah akar 6 per 64 dikali 4 itu 16 dikurang akar 6 dikali akar 6 itu 6. Begitu ya cara mengalihkan perkalian sekawan ya. Sama dengan 5 kali 4 ditambah akar 6 per 16 kurang 6 itu 10. Kita bagikan ini jadi 2. Berarti hasilnya 1/2 dikali 4 ditambah akar 6. Opsinya adalah C. Mudah kan? Jika 3 mata uang logam 500-an dilempar secara bersamaan, maka peluang didapatkan kombinasi 2 angka dan 1 gambar adalah titik-titik. Baik, dari soal ini diketahui 3 mata uang logam dilempar secara bersamaan. Berarti kita peroleh NS, yaitu 1 uang logam itu 2 ya NS-nya. Karena ada 3 berarti kali logam kedua juga 2, logam ketiga juga 2. Maka hasilnya 8. Gitu ya. Dikali ya. Nah, peluang didapatkan kombinasi 2 angka dan 1 gambar. Sebutlah kejadian A, yaitu diminta 2 angka dan 1 gambar. Berarti kita data saja. Oke. 2 angka berarti A, G. Kemudian A, G, A. Kemudian G, A, A. Oke, sudah cukup itu saja. Nah, ini seluruhnya dapatlah NA sama dengan ini kita hitung
1, 2, 3. Nah, yang ditanya peluang berarti PA. Rumusnya NA per NS. NA-nya ini 3 per NS-nya 8. Jadi 3 per 8. Opsinya adalah E. Mudah kan? Agus mempunyai 2 orang kakak dan 2 orang adik. Nah, soal ini, kalimat ini kita terjemahkan menjadi seperti ini. Nah, Agus di sini kakaknya ada 2, berarti anak pertama, anak kedua. Kemudian 2 orang adiknya berarti anak ke-4 dan anak ke-5. Kita teruskan. Umur kakak pertama 2 kali lipat dibandingkan Agus. Berarti yang pertama ini ya, 2 kali lipat umur Agus, berarti 2A umurnya anak pertama. Kakak kedua lahir setelah 3 tahun kakak pertama lahir. Berarti umurnya ini adalah umur kakak pertama ya dikurang 3 ya, karena dia lahir setelah anak pertama 3 tahun. Maka umur Agus tetap A. Nah, umur adiknya selisihnya ya, sedangkan adik lahir dengan selisih masing-masing 1 tahun. Berarti ini A kurang 1. Lalu adiknya lagi ini, berarti selisih mereka ini 1. Ya, berarti A kurang 1 dikurang 1, maka umurnya anak kelima itu adalah A dikurang 2. Kita teruskan. Bila seluruh umur dijumlahkan sama dengan 85 tahun. Oke, kita jumlahkan ini. Jumlahkan. Hasilnya 85. 2A ditambah 2A ditambah A ditambah A ditambah A yaitu 7A. Negatif 3 dikurang 1 dikurang 2 seluruhnya negatif 6 sama dengan 85. 7A sama dengan, ini pindah ruas, 85 tambah 6 91. A sama dengan 91 dibagi 7 yaitu 13. Yang ditanya umur Agus adalah 13 tahun. Opsinya C. Mudah kan? Dalam pemilihan calon ketua dan wakil ketua Karang Taruna terdapat 10 calon. Banyaknya kemungkinan pasangan ketua dan wakil ketua terpilih adalah titik-titik. Nah, kita harus tahu dulu apakah ini permutasi dan kombinasi. Perhatikan cara menentukannya. Nah, karena yang diminta adalah 2 orang ya, ketua dan wakil ketua. Sebutlah dulu yang terpilih A, B. Nah, kita harus bandingkan. Kita balik BA. Apakah AB dengan BA sama? Kita cek. Nah, jika A, B, berarti A ketua, B wakil ketua. Nah, sementara BA, berarti B ketua, A wakil ketua. Ternyata pengertiannya berbeda. Tidak sama. Nah, kalau tidak sama, berarti ini pakai permutasi. Jadi, soal ini adalah permutasi 2 unsur dari 10 ya. 2 itu karena wakil ketua dan ketua ya. Nah, rumusnya ingat teorinya permutasi K unsur dari N unsur adalah N faktorial per N kurang K faktorial. Oke, berarti ini menjadi sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 2 yaitu 8 faktorial. Hasilnya 10 kali 9 kali 8 faktorial per 8 faktorial. Ini kita bagikan, hasilnya 10 kali 9 90. Opsinya adalah C. Mudah kan? Jika kita mempunyai 4 spidol,
warna yang berbeda, yaitu merah, kuning, hijau, dan biru. Dan jika kita hanya mengambil 2 spidol warna, maka banyak cara untuk mengkombinasikan spidol warna yang ada tersebut adalah titik-titik. Oke, ini kita harus tahu lagi apakah ini permutasi atau kombinasi. Nah, misalkan warna yang terpilih spidolnya berwarna merah, kuning ya, merah dan kuning. Nah, coba kita balik, kuning dan merah. Nah, pertanyaannya, apakah merah dan kuning berbeda dengan kuning dan merah? Ternyata ini sama saja ya. Jadi ini pakai kombinasi, yaitu kombinasi 2 unsur ya, karena 2 spidol yang mau diambil dari 4 sama dengan, nah untuk ini pakai lihat teorinya, kombinasi K unsur dari N unsur. Rumusnya N faktorial per K faktorial lalu kali kurangkan N kurang K faktorial. Oke, berarti ini jadi 4 faktorial per 2 faktorial lalu 4 kurang 2 yaitu 2 faktorial. Kita jabarkan 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorialnya 2 kali 1. 2 faktorial ini tetap. Ini kita bagikan, berarti hasilnya 4 kali 3 12, 2 kali 1 2, berarti 12 bagi 2 6. Opsinya adalah A. Mudah kan? Jika logaritma 3 sama dengan 0,477 dan logaritma 4 sama dengan 0,605, maka logaritma 144 adalah titik-titik. Baik, untuk menjawab soal ini kita pakai teori, yaitu sifat-sifat logaritma. Yang pertama, A logaritma B pangkat N itu adalah N dikali A logaritma B. Teori yang kedua, A logaritma B dikali C itu menjadi A logaritma B ditambah A logaritma C. Itulah teori yang akan kita pakai. Berarti ini logaritma 144 dapat kita ubah menjadi logaritma 12 pangkat 2. Selanjutnya kita pakai teori yang pertama ini ya. N-nya berarti 2, pindah ke depan ya. 2 dikali logaritma 12 sama dengan 2 dikali logaritma 12 itu 3 kali 4. Itu kita sesuaikan dengan soal ya. Jadi sama dengan 2 kali, nah ini kita jabarkan pakai teori yang kedua. Itu menjadi logaritma 3 ditambah logaritma 4 sama dengan 2 dikali logaritma 3 ini 0,477 ditambah logaritma 4 yang ini 0,605 sama dengan 2 dikali ini 7 dengan 5 jumlahkan 2 1 8 lalu di sini 0 1. Oke, kita kali 2 ini jadi 4, ini kali 16 ini 2 ya, 2,164. Inilah jawabnya. Kita perhatikan opsinya tidak ada ya. Opsi
Tidak ada. Berarti opsinya keliru ini ya. Oke, mudah kan?